Kembali bersama saya Saudara Dr. Charles Marpaung dalam acara kita Berita Injil Hidup Berkemenangan. Topik kita kali ini saya pilihkan Saudara sebagai berikut: menjadi imam dalam keluarga. Ini topik buat lelaki kepala keluarga. Siapakah imam itu, Saudara? Imam itu pada dasarnya dalam keluarga normal, Saudara, adalah kepala keluarga yang lelaki. Dialah yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan, membawa istri dan anak-anaknya serta seisi rumahnya kepada Tuhan. Dialah yang akan menjadi jembatan untuk seisi rumahnya, istri dan anak-anaknya kepada Tuhan, agar Tuhan berkenan kepada rumah tangga itu. Sebelum kita mulai pembahasan ini, Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan sebagai berikut. Saya ambil dari Ayub 1 ayat 5 sebagai berikut. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan oleh Ayub. Jadi Saudara, bisa kita lihat Ayub ini, dia membawa kepada Tuhan anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya berdosa, jadi dia membawa kepada Tuhan, membawa persembahan agar Tuhan berkenan supaya menghapuskan dosa anak-anak dan tentu seisi rumahnya. Kira-kira begitu, Saudara. Atau saya ambilkan juga firman Tuhan satu lagi, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau si kepala keluarga yang menjadi imam itu betul-betul mampu membuat dirinya menjadi imam bagi keluarganya, maka perjalanannya akan berhasil dan dia akan beruntung. Tentu perjalanan keluarganya dan semua keluarganya akan beruntung. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si imam itu, Saudara? Jadi begini, kalau Saudara menjadi imam, Anda, maka tugas kita adalah yang pertama, membawa keluarga kita itu kepada Tuhan, menjembatani atau mempertemukannya dengan Tuhan. Jadi yang kita lakukan yang pertama adalah memuji Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa bersama-sama dengan keluarga kita, Saudara. Bisa dilakukan sekali sehari. Ya, kalau ada orang melakukannya 2 kali, 3 kali seminggu juga mungkin. Ya, tapi kalau mungkin Saudara lakukan di pagi hari atau di malam hari 5-10 menit bersama istri dan anak-anak Saudara, itulah yang paling ideal, Saudara. Saudara menjadi imam di sana, membawa mereka berdoa. Mungkin menyanyi 1 lagu, 2 lagu, kemudian membaca firman pendek, kemudian baru anak-anak pergi sekolah pagi harinya. Saudara lakukan itu sedini mungkin ketika anak-anak masih kecil, supaya ketika anak-anak besar, roh Tuhan ada pada mereka dan mereka tidak tersesat, tidak menjadi seorang anak yang mungkin tersesat, pindah ke tempat lain atau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Saudara, tugas si imam tadi adalah mendidik anak yang dititipkan Tuhan kepadanya, ya, kepada saya. Karena dulu kita berjanji ketika Tuhan memberikan anak itu, kita berjanji kepada Tuhan waktu kita baptis anak itu bahwa kita akan mendidiknya di dalam Tuhan. Itu tanggung jawab si imam tadi, si kepala keluarga tadi. Tanggung jawabnya membawa si anak itu supaya memiliki firman Tuhan yang cukup dalam hidupnya, supaya dia bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, tentu Saudara, mendoakan anak kita, istri kita, keluarga kita setiap hari, ya. Jadi kita doakan bersama-sama dengan si anak agar si anak mengetahui bahwa si kepala keluarga, si imam itu berserah kepada Tuhan dan membawa dia, si anak kita tadi itu, kepada Tuhan, dan dia tahu itu bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa itu yang memberikan hidup. Jadi kita membawa si anak berdoa setiap saat kepada Tuhan, setiap hari lah kira-kira, ya. Yang keempat dan yang terakhir ini, kita bersama-sama mengucap syukur dengan keluarga kita setiap hari. Tugas si imam itu mengucap syukur, membawa istri dan anak-anaknya mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan, agar Tuhan berkenan dalam kehidupannya. Bersyukur adalah sesuatu yang selalu ditunggu Tuhan daripada kita, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Bahkan milik itu pun milik Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita pelihara. Jadi dengan demikian kemurahan Tuhan akan terus-menerus ada dalam keluarga kita. Kesimpulannya,
Kepala keluarga yang laki-laki itulah menjadi seorang imam di dalam keluarganya. Dan dia harus hidup kudus, saudara, karena air kotor tidak mungkin membersihkan air yang juga kotor. Jadi airnya harus bersih. Si imam harus bersih dan kudus agar mampu menjadi jembatan buat keluarganya menghadap Tuhan. Saya terus berdoa kiranya saya, Anda, saudara mampu menjadi imam di dalam keluarga. Saya Dr. Charles Marpaung undur diri dari hadapan saudara sampai bertemu dalam waktu dan lain kesempatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga kita, keluarga saudara. Amin. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam